Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk tema 1, subtema 2, pembelajaran 5, yaitu mengenai otot dan cover. Selanjutnya, kalian amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar Pak Tani sedang mencangkul di sawah. Nah, kegiatan mencangkul itu membutuhkan tulang dan otot yang kuat. Kenapa? Karena mereka mengayun cangkul yang berat, kakinya pun juga harus kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Nah, otot dan tulang ini memang memegang peranan yang penting dalam aktivitas fisik kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai otot. Apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga individu atau orang itu bisa bergerak. Otot ini bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Selanjutnya, apakah fungsi otot? Fungsi yang pertama yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja, misalnya berjalan, memegang, mengangkat, dan lain-lainnya. Kemudian, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri dari nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Masih banyak lagi zat-zatnya. Selanjutnya, kita akan belajar macam-macam otot manusia. Nah, otot manusia ini ada 3. Yang pertama adalah otot polos, kemudian otot lurik, dan yang terakhir adalah otot jantung. Kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari otot polos terlebih dahulu. Nah, otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran. Otot ini dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Cara kerja otot polos ini tidak kalian sadari, kalian tidak bisa merasakannya. Kemudian dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong. Ketiga ujungnya runcing dan memiliki satu inti sel. Kalian bisa lihat di gambar. Kemudian selanjutnya, maaf. Nah, berikut adalah ciri-ciri otot polos. Yang pertama, waktu kontraksinya 3-180 detik. Kemudian bentuknya gelondong. Terus otot polos ini berada di organ dalam. Mempunyai satu inti sel yang ada di tengah. Kalian lihat di sini, ini dia. Nah, ini bentuknya dari otot polos itu. Kemudian, pergerakannya lambat dan mudah lelah. Yang keenam, dipengaruhi oleh saraf otonom. Selanjutnya, terdapat di bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Dan yang terakhir, otot polos ini tidak diperintah atau dipengaruhi oleh otak. Selanjutnya, kita akan bahas yang kedua, yaitu otot lurik. Otot lurik ini juga disebut juga dengan otot rangka, karena otot lurik ini menempel pada rangka anggota gerak. Otot lurik ini bekerja di bawah kesadaran, jadi karena perintah dari otak. Mengapa otot rangka ini disebut otot lurik? Otot ini memiliki sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Kalian bisa lihat pada gambar, ini dia. Nah, sisi gelap dan terangnya berselang-seling. Selanjutnya, berikut adalah ciri-ciri dari otot lurik. Yang pertama, bentuknya silindris dengan garis gelap dan terang. Nah, kalian lihat di sini. Kemudian, otot lurik ini melekat pada rangka. Yang ketiga, bekerja dengan sadar atau perintah otak. Yang keempat, pergerakannya cepat dan mudah lelah. Yang kelima, bentuknya panjang dan mempunyai banyak inti sel. Kalian lihat, inti selnya ada banyak. Dan inti selnya ini berada di tepi, tidak di tengah-tengah seperti otot polos tadi. Kemudian bentuknya panjang dan mempunyai banyak inti sel atau multisel. Ini tadi ya sudah Bu Arin jelaskan. Punya pigmen myoglobin. Dan yang terakhir, inti sel berada di tepi, di pinggir-pinggir inti selnya. Nah,
Untuk otot lurik ini biasanya menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Nah, bisa di tangan, bisa di kaki. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja terus-menerus tanpa berhenti. Jadi kalau otot jantung ini berhenti, berarti orang itu sudah meninggal. Nah, merupakan perpaduan antara otot polos dan otot lurik. Karena bentuknya ini memiliki sisi gelap terang. Seperti tadi otot lurik, kemudian memiliki satu inti sel di tengah. Seperti otot polos. Jadi otot jantung ini perpaduan antara otot polos dan otot lurik. Kemudian fungsi otot jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung ini juga bekerja tanpa sadar, tanpa kalian sadari. Kemudian otot jantung ini dipengaruhi oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri-ciri otot jantung. Otot jantung ini berbentuk silindris. Otot jantung ini mempunyai percabang-cabangan seperti ini. Ada cabang-cabangnya. Nah, otot jantung ini terletaknya di jantung. Kemudian memiliki satu inti sel di tengah, seperti tadi otot polos. Hanya ada satu saja di tengah. Kemudian bekerja tanpa kesadaran. Jadi kerjanya otot jantung itu tanpa kalian sadari. Selanjutnya yang terakhir, otot jantung ini bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Selanjutnya, nah ini adalah ringkasan dari apa yang tadi Bu Arin sampaikan. Kalian nanti bisa lihat ya, atau menyimak lagi, ini hanya ringkasannya saja. Selanjutnya, nah amati gambar berikut. Ini ada di buku paket juga. Kalian amati, jadi otot polos ini terdapat di daerah sekitar ini, di badan kalian. Yaitu di bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot kandung saluran kemih. Selanjutnya, otot lurik ini di daerah-daerah pergerakan. Bisa sini, bisa sini. Nah, sedangkan untuk otot jantung, ini hanya ada di jantung, yaitu di sebelah sini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cover. Ini sudah pernah dijelaskan Bu Arin di pembelajaran 2, nanti kalian bisa lihat halaman 72-73. Bu Arin sedikit rangkumkan atau ulang kembali. Jadi cover ini adalah sampul buku yang menjadi cerminan isi buku. Tujuannya dibuat cover itu tuh untuk mempengaruhi atau menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Jadi kalau covernya menarik, biasanya orang itu lebih minat untuk membacanya. Nah, kemudian ini adalah 7 unsur dalam cover. Jadi untuk menggambar cover harus ada 7 ini. Nah, ini unsur ini harus ada dalam cover. Yang pertama adalah judul dengan huruf yang menarik. Kalian lihat, ada kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Di sini juga ada. Nanti kalian bisa lihat di halaman 72. Kemudian ada nama penulis. Kemudian ada identitas penerbit, ada gambar yang menarik, ada sinopsis di sampul belakang, kemudian ada identitas di punggung buku. Kemudian kalian simak, ini ada di halaman 110. Jadi ini mengenai desain cover. Desain cover ini ada 2. Yang pertama adalah cover dengan latar polos atau warna putih seperti ini. Kemudian cover penuh warna dan gambar. Kalau yang polos ini biasanya tulisannya sederhana tapi tetap menarik. Tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Ada gambar tapi sedikit-sedikit saja, tidak memenuhi halaman. Kemudian biasanya hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Nah, walaupun hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit, tetapi desainnya ini tetap menarik. Nah, yang kedua yaitu cover penuh warna dan gambar. Nah, untuk yang kedua ini, halaman didominasi dengan gambar, ilustrasi, dan judul. Kalian bisa lihat contohnya ini. Nah, jadi untuk yang nomor 2 ini hampir full gambar, semuanya berwarna.
ya. Dan gambar ilustrasinya ini adalah cerminan dari isi buku tersebut. Judulnya dibuat yang besar agar terlihat jelas oleh pembaca. Nah, untuk gambar yang kedua ini, untuk desain yang kedua ini menggunakan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, tergantung mana yang lebih diminati oleh pembuat cover. Selanjutnya, untuk tugas hari ini, nanti yang pertama kalian latihan soal dari link yang Bu Arin kirim di grup kelas. Selanjutnya yang kedua, buatlah gambar cover sesuai dengan bacaan otot manusia. Kalian buka buku tema kalian halaman 108. Kamu baca dan pahami terlebih dahulu bacaan otot manusia. Kemudian setelah itu kamu tentukan desain covernya. Kamu mau membuat desain seperti apa? Apakah desain yang polos ataukah desain yang penuh warna? Kalaupun polos, buat semenarik mungkin, dan kalaupun penuh warna, kalian juga buat semenarik mungkin. Nah, kenapa? Karena kembali lagi ke tujuan cover, yaitu untuk menarik minat orang membaca keseluruhan bacaan. Jadi, gambar cover yang kalian buat itu harus mewakili dari isi bacaan tersebut. Nah, demikian untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.